Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, di masa awal tahun ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hadirlah Engkau Bapa dalam perenungan kami saat ini, memberikan kami urapan kuasa Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Senin 9 Januari 2023, saya Pendeta Urincan Siahan bersama istri Dasma Rumata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 35 dengan tema Jangan mengatupkan mulut, tetapi beritakan firman Allah. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35, demikianlah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Dari pembacaan firman itu, kita mau mempelajari atau menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah arti atau makna kata mengatupkan mulut? Menutup rapat-rapat, tidak mau bicara atau berbicara, atau tidak mau mengatakan. Kedua, dalam ayat 34, siapa yang mulai bicara? Rasul Petrus. Ketiga, apa yang harus Petrus amalkan dan beritakan sehingga ia tidak perlu mengatupkan mulutnya? Gereja sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah dan kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 ayat 14. Tema tahunan pelayanan Sinode GKO 2022 sampai dengan 2027. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar dari hambanya Rasul Petrus yang berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Apa arti perkataan itu, Pak? Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Puji Tuhan, ini merupakan tanggapan umat terhadap panggilan Allah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Dalam kenyataan saat ini, masih kita saksikan banyak orang percaya mengatupkan mulutnya untuk tidak memberitakan Injil dengan alasan takut dianiaya, takut ditolak, toleransi, bahkan alasan tidak tahu cara memberitakan firman Tuhan, dan 1001 macam alasan lainnya. Untuk itu, lewat renungan hari ini, mari kita membuka mulut kita untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan, juga lewat sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, agar banyak orang mengenal kasih Kristus. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita pertama adalah bersepakat untuk belajar menyaksikan kuasa Tuhan kepada orang lain. Kedua, mari perjuangkan terus penegakan panji-panji Kristus melalui kehadiran kita dimanapun. Ketiga, memasuki tahun baru 2023 dan masa pelayanan GKO 2022 sampai 2027, gereja kita menjadi gereja pemberita Injil Kerajaan Allah lewat
pembukaan pos-pos pelayanan yang baru. Mari kita bagikan komitmen ini kepada keluarga, teman, sekolah, tetangga, teman kerja, dan siapa saja yang kita jumpai hari ini dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman-Nya. Saudara, mari kita tutup saat teduh ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami jangan mengatupkan mulut, tetapi memberitakan firman Allah yang sudah menjadi milik kami dan yang menyelamatkan kami bagi banyak orang. Biarlah melalui kesaksian kami, sikap kami, tingkah laku kami, bahkan melalui lewat gereja kami, bahkan Tuhan lewat tahun pelayanan sinode kami boleh melakukan itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat tahun baru 2023 buat kita semua. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetapi tetap semangat. Selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.